Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hairunisa Sadaulay dari kelas 5A Pagi Kesejahteraan Sosial dengan NPM 1903090012. Hari ini saya akan membahas tentang gerakan sosial yang keempat, menjelaskan perilaku kolektif. Jelaskan bagaimana teori norma yang muncul mengambil jalan tengah antara teori penularan dan teori konvergensi. Teori asumsi utama teori penularan perilaku kolektif adalah emosional dan irasional dan hasil dari pengaruh hipnosis dari orang banyak. Teori konvergensi perilaku kerumunan mencerminkan keyakinan dan niat yang telah dimiliki individu sebelum mereka bergabung dengan kerumunan. Teori norma yang muncul orang tidak yakin bagaimana berperilaku ketika mereka mulai berinteraksi dalam perilaku kolektif. Saat mereka mendiskusikan perilaku potensial mereka, norma-norma yang mengatur perilaku mereka muncul dan tatanan sosial dan rasionalitas kemudian memandu perilaku mereka. Teori penularan dikembangkan oleh sarjana Prancis Gustave Le Bon 1841 sampai 1931 dalam bukunya yang berpangno tahun 1895 The Crowd, A Study of the Popular Mind, Le Bon 1895 atau 1960. Seperti banyak intelektual lain pada masanya, Le Bon prihatin dengan kehancuran tatanan sosial yang dikatakan telah dimulai dengan revolusi Prancis 1 abad sebelumnya dan terus berlanjut sepanjang abad ke-19. Kekerasan massa oleh orang miskin adalah hal biasa pada abad ini di kota-kota di Eropa dan Amerika Serikat. Kaum intelektual yang cenderung hidup dalam keadaan yang relatif kaya sangat terganggu dengan kekerasan ini. Buku Le Bon dan teori penularan yang mencerminkan keyakinan para intelektual ini. Ketika individu sendiri menulisnya, mereka bertindak secara rasional, tetapi ketika mereka berada di tengah keramaian, mereka berada di bawah pengaruhnya yang hampir menghipnotis dan bertindak secara irasional dan emosional. Teori konvergensi adalah salah satu teori yang menghadirkan pemahaman baru tentang perilaku kolektif ini. Begitu mereka berkumpul dalam suatu keramaian, maka perilaku orang banyak tersebut merupakan konsekuensi dari perilaku dan sikap mereka. Teori kemunculan norma, tepat setelah pertengahan abad ke-20, Ralph H. Turner dan Louis M. Killian 1957 mempresentasikan teori norma mereka yang muncul tentang perilaku kolektif yang meremehkan irasionalitas yang ditekankan pada dekade-dekade sebelumnya oleh Le Bon dan intelektual lainnya. Teori nilai tambah, menurut sosiolog Niels Melzer, kondisi penting untuk protes adalah faktor pencetus, peristiwa mendadak yang memicu orang untuk mengambil tindakan. Selama tahun 1960-an, beberapa kerusuhan perkotaan dimulai ketika polisi dikabarkan telah menangkap atau memukuli seseorang yang secara tidak adil. Teori norma yang muncul mengasumsikan bahwa norma muncul setelah orang berkumpul untuk perilaku kolektif dan bahwa perilaku mereka sesudahnya sebagian besar rasional. Teori nilai tambah berpendapat bahwa hasil perilaku kolektif ketika beberapa kondisi ada, termasuk ketegangan struktural, keyakinan umum, faktor pencetus, dan kurangnya kontrol sosial. Semua kondisi ini harus ada agar perilaku kolektif terjadi. Sekian dari saya pembahasan tentang gerakan sosial yang keempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.